Jumpa lagi sobat-sobat lansia yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat siang dan salam sejahtera untuk sobat-sobat semua. Sobat-sobat lansia yang saya hormati, kali ini sobat-sobat saya akan ajak lebih dekat lagi untuk berwisata ke Jogja. Khususnya sekarang ini adalah untuk melihat dari dekat Benteng Vredenburg di kota Jogja. Lokasinya sangat dekat dengan Pasar Beringharjo dan di depan istana atau gedung negara. Mari kita langsung saja masuk ke Benteng Vredenburg ya. Sobat-sobat lansia, Benteng Vredenburg ini sebelum masuk di luar ada kayak kolam air ya. Di sini fungsinya apa saya belum tahu, nanti kita carikan informasinya, kita tahu informasinya. Di dua sisi di halaman depan. Nah, ini ada orang mancing di sana. Ya. Dan kebetulan sedang dipasang bendera setengah tiang karena saat ini adalah tanggal 30 September, peristiwa pembentangan PKI yang telah membunuh sekian jenderal dan perwira TNI Angkatan Darat maupun kepolisian. Ya. Mari nanti kita masuk ke dalam. Teman-teman lansia, sebelum lebih lanjut masuk ke museum, lebih dulu pengunjung akan di-scan, mungkin di data pribadinya, ditanya nama dan nomor HP-nya. Di sini kemudian akan bisa langsung ke tempat yang lain. Perbincangan Ya. Bayu, Sekar, dan Pak Pandu Ya. mengenai Tapi Museum Benteng Vredenburg. sebelumnya tadi membeli tiket untuk dewasa itu Rp3.000. Ini tiketnya. Ini bayar Rp3.000 untuk orang dewasa. Anak-anak Rp2.000. Kalau untuk orang asing Rp10.000. Sini ada ruang VIP, nggak tahu apa isinya. Ya, di sini ada ruang VIP. Nah, untuk bisa melihat dari dekat, disediakan DNA. Jadi tempat-tempat apa saja yang bisa dikunjungi. Di sini ada jembatan dan parit, gerbang barat, gerbang timur, ruang pengenalan, ruang tamu VIP, kafe museum dan sebagainya. Nah, di sana sebetulnya ada juga ini ya, bangunan, karena agak mendung jadi cuaca nggak terlalu cerah, gambarnya mungkin juga tidak terlalu terang. Ya. Aku kenalin sama Pak Pandu. Jadi secara Halo umum Pak Pandu, apa kabar? lokasi benteng ini seperti ini. Aku Bayu, cucu nenek dari Jakarta. Ya. Yang sering kesini beberapa tahun yang lalu, Pak. Nanti akan Yang Pak saya Pandu jelaskan ajak kira-kira foto benteng dari ini museum dibangun loh. Oh ya, pada tahun berapa oleh, sama Belangkon itu ya. ya tentu oleh Belanda ini, Masih inget aku, oleh Pak Pandu? Gubernur Jenderal atau siapa namanya. Ini ada meriam benteng. Ya, tertata rapi sekali, bersih. Ini Sekar, sepupu dari Ini ada bunga kita. apa ya, kalau zaman dulu saya lupa namanya, ini bunga yang bunga kuning ini, Dengan bangunan ini. alamanda kah? Ya. Nah, jadi ada sepasang meriam. Di sini ada meriam ya. Ini tidak ada informasi ini sebetulnya tentara apa, TKR kah, tentara keamanan rakyat kah, atau siapa nggak jelas.
Kalau ini kira-kira ya tentara Belanda ya, kira-kira loh. Tidak ada penjelasannya juga ini. Oh. Ini miniatur tugu ada juga di sini. Ya. Ini suasana di dalam benteng bagus sekali. Tertata rapi, ada tanaman bunga-bunga dan sebagainya. Ya, kita lihat dulu keseluruhannya dari luar ya. Nah, ini dia. Ini juga saya kira ini patung dari tentara Belanda mungkin ini. Sekali lagi tidak ada informasi ini seragam tentara apa dengan pangkat apa, belum ada, nanti saya coba tanyakan. Disediakan juga bangku-bangku untuk duduk bagi pengunjung yang mungkin ingin istirahat sebentar. Nah, ini mungkin tentara Jepang kali ya kalau melihat seragamnya. Sekali lagi juga nggak ada informasinya. Ya. Ini bentengnya. Nah, ini juga ada patung dari Jenderal Sudirman, pahlawan kemerdekaan nasional. Kalau ini Letnan Jenderal Urip Sumoharjo, juga pahlawan kemerdekaan nasional. Komplek Benteng Friedeburg ini kita lihat cukup luas, tertata rapi. Wah, panjang ya ceritanya Pak Pandu. Itu lukisan Hamengkubuwono ya? Oh ya, betul. Kita lihat di sini ada informasinya ini. Dua toko di balik penempatan Benteng Friedeburg untuk dijadikan museum. Jadi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Museum Benteng Friedeburg merupakan museum khusus sejarah perjuangan nasional berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0475/O/1992. Tahun 2003 nama museum berubah menjadi Museum Benteng Friedeburg Yogyakarta berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata nomor Kep 5/BP 202 tanggal 21 Agustus 2002 tentang organisasi dan tata kerja Museum Benteng Friedeburg Yogyakarta. Itu jadi di sini ada visi, misi, tugas, dan fungsi. Bagi pengunjung yang ingin membuang sampah disediakan juga sampah sesuai dengan kategorinya, anorganik, organik maupun sampah B3. Ini ada tanda kalau ada bencana alam atau apapun, ada titik kumpul atau assembly point di sini. Jadi bagi siapapun yang sedang berada di dalam gedung Friedeburg ini, kalau ada bencana alam, gempa dan sebagainya, titik kumpulnya ada di sini. Ya, ini
Kita menyusuri lagi jalan yang ada di sini. Ini ada jeep, masih hidup, plat nomornya, pajaknya April tahun 2025 yang lalu. Ini Jeep Willys, informasinya ada di sini. Kendaraan Jeep Willys keluaran tahun 1944. Ini koleksi Museum Benteng Friedeburg Yogyakarta. Ya, kamarnya masih terawat baik sekali. Mari kita lanjutkan perjalanan ke area bagian utara di bangunan pavilion. Ada 2 kamar, A dan B. Ya. Ini bagian paling utara dari Benteng Friedeburg. Ada informasi mengenai penunjuk arah ke ruang pameran lantai 2, ruang storage, musola, diorama 4, dan ruang pertemuan di lantai 2. Di sana. Di bagian bawah itu ruang diorama 4, dan yang lantai 2 ruang pertemuan. Ya, ini ada koridor yang menjadi halaman atau teras benteng. Ini yang lantai 2. Ya, di sana ada tangga naik menuju lantai 2. Suasananya. Mari kita lanjutkan perjalanannya. Kita menuju ke sebelah timur. Terdengar bunyi adzan waktu sholat zuhur di Yogyakarta sekarang. Jam 11:29 sudah masuk waktu sholat zuhur. Bagi sobat-sobat lansia yang beragama Islam berada di wilayah Yogyakarta, silahkan melaksanakan ibadah sholat zuhur. Dan sobat-sobat lansia, karena masih dalam suasana pandemi, maka setiap beberapa tempat disediakan alat cuci tangan dan panduan bagaimana cuci tangan yang baik. Di sini ada wastafel dan sabunnya sudah habis, mungkin belum diganti. Ya, ini bagian paling timur. Kita lanjutkan. Di sini ada tempat bermain untuk anak-anak. Jadi pengunjung yang bawa anak-anak bisa membiarkan anak-anak untuk bermain-main, tetapi tetap perlu dalam pengawasan. Di sini juga ada toilet untuk pria. Ya, ini toiletnya
bersih. Dan ini untuk wanita. Oh ya, di sini juga ada tanda bahwa kawasan dilarang merokok. Nah, ini no smoking area. Ada tandanya. Ya. Ini bagian sebelah timur dari benteng, dan tampak ada panggung stage. Mungkin pada saat-saat tertentu dipentaskan juga pertunjukan seni atau apa ya yang dipentaskan di benteng Vredenburg ini. Ini panggungnya. Kita lanjutkan perjalanan. Oh, ini ada tangga menuju ke atas, mungkin lantai 2. Ya. Oh, di sini ada mungkin ini museum pintar itu ya, bangunan yang sebelah sana. Kemudian ini mungkin Sono Budoyo, pokoknya gedung seni Yogyakarta lah. Nah, itu musolanya. Sebelah sana lagi, sebelah utaranya Pasar Beringharjo. Sobat Lansia, dari atas ini pandangan lepas dari Benteng Vredenburg. Mudah-mudahan bisa terekam dengan baik di video kamera HP ini. Ya. Baik, ini adalah sepintas dari suasana dan bangunan-bangunan yang ada di Benteng Vredenburg. Nanti akan kita lihat yang lain lagi. Ya. Sobat Lansia, sekarang kita masuk ke ruang diorama 1. Tampaknya tadi ada beberapa ruang diorama, mungkin sampai 4. Ya. Apa yang terjadi di sini? Ini masih ada meriam, ada informasi mengenai situs kapal karam Selat Gaza dan Belitung Timur. Nah, ini ada apa? Uang koin dari Spanyol. Ini lonceng kapal. Tahun pembuatan 1802, buatan Inggris dari logam besi. Ya. Kemudian di sebelah kanan ini ada keramik dari dinasti Qing. Ya, kita lihat apa yang ada di dalam. Nah, sini ada prajurit Pangeran Diponegoro yang terkenal melawan Belanda, tapi ditangkap di Magelang.
tahun 1825 ya. Ini ruang diorama. Jadi Pangeran Diponegoro menyusun strategi melawan Belanda di Gua Selarong. Itu bulan Juli 1825. Ya. Ini secara keseluruhan ruang diorama itu seperti ini. Ini ada diorama suasana Kongres Budi Utomo tanggal 3 sampai dengan 5 Oktober 1908. Di besok tanggal 1 Oktober 2020, tadi tepat 112 tahun yang lalu ini kegiatannya. Ini diorama tentang berdirinya organisasi Muhammadiyah, lokasi di Kauman, Gondomanan, Yogyakarta, tanggal 18 November 1912. Dengan adegannya adalah waktu itu Kiai Haji Ahmad Dahlan menyampaikan gagasan dalam pertemuan pendirian organisasi Muhammadiyah di Yogyakarta. Ya. Selanjutnya ini diorama tentang pemogaan kaum buruh di pabrik gula sekitar Yogyakarta. Terjadi pada tanggal 20 Agustus 1920. Saat itu Raden Mas Suryo Pranoto berdialog dengan seorang pimpinan pabrik gula ketika terjadi pemogaan buruh pabrik gula di sekitar Yogyakarta. Ya. Ini diorama tentang berdirinya Taman Siswa. Lokasi Jalan Tanjung nomor 32, Serang Jalan Gajah Mada nomor 3, Yogyakarta, tanggal 3 Juli 1922, di mana Ki Hajar Dewantara menyampaikan gagasan pendirian National Onderwijs Institute Taman Siswa. Nah, ini trilogi kepemimpinan Taman Siswa ing ngarsa Sung Tulodo, ing Madya Mangunkarsa, Tutpuri Handayani. Ya, sebelumnya yang sangat terkenal ya oleh Taman Siswa. Ya, di sini ada Kongres Perempuan Indonesia yang pertama di dalam Joyotipuran, Jalan Brigjen Gatamsor 23, Yogyakarta, tanggal 22 sampai dengan tanggal 22 Desember 28. Pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama di Yogyakarta dipimpin oleh Nyonya Sukonto. Ya, ini maaf mungkin silau ya. Ini diorama tentang Kongres Yong Yava di Yogyakarta di dalam Joyotipuran, Jalan Kintelan 139, sekarang Jalan Brigjen Gatamsor 23, Yogyakarta, tanggal 25 sama dengan 31 Desember 28. Pelaksanaan Kongres Yong Yava di dalam Joyotipuran, Yogyakarta. Ini dia. Ini foto-foto Hamengkubuwono ke-9.
Kalau ini penobatan Sultan Hamengkubuwono ke-9 di Bangsa Manguntur Tangkil, Siti Inggil, Keraton Kasultanan Yogyakarta. Waktunya adalah 18 Maret 1940. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 didampingi Gubernur Hujan Adang saat penobatan sebagai Sultan di Kesultanan Yogyakarta. Berarti 5 tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Ini masuknya Jepang di Yogyakarta. Lokasinya di perempatan Tugu Jetis, Yogyakarta pada tanggal 6 Maret 1942. Di pasukan Jepang memasuki kota Yogyakarta dari arah timur Jalan Solo. Ini ada miniatur tugu. Replika baju goni. Ini latihan pemeliharaan peta atau heiho anak-anak sekolah Senendan Keibodan. Ya, ini suasana atau informasi yang bisa kita dapat di diorama atau di auditorium nomor 1. Ini beberapa lambang, ini lambang paku alam. Replikanya ini replika Bubu 8. Ini replika Bubu 9. Hamengkubuwono ya, 9 itu. Ini replika Bubu 10. Baik, Sobat Lansia, untuk sementara informasi yang dari auditorium pertama cukup di sini. Kita akan keluar dari auditorium yang pertama, diorama ya, yang pertama. Sobat Lansia, sekarang kita akan masuk ke ruang diorama 2. Tadi barusan kita keluar dari ruang diorama 1. Ini ruang diorama 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini langsung disambut dengan patung ibu-ibu atau wanita yang sedang menjahit. Isu Sultan Hamengkubuwono IX sedang memimpin rapat dalam rangka dukungan terhadap proklamasi. Kita tahu bahwa Sultan Hamengkubuwono memberikan dukungan penuh pada saat deklarasi kemerdekaan RI. Ini percetakan harian sinar matahari di selatan Hotel Garuda. Ini pada tanggal 17 Agustus 45. Nah, ini adalah mesin cetak merek Heidelberg ya. Ini penurunan bendera Hinomaru atau penurunan bendera Jepang dan pengibaran bendera merah putih di gedung Agung, persis lokasinya di depan Benteng Republik ini. Ini adalah pengumuman Balai Mataram, RRI dan Sono Budoyo.
pesawat RAF Royal Air Force Sekutu melakukan pengeboman Balai Mataram. Sekarang namanya Balai Mataram Seni Sono pada tanggal 25 dan 27 November 1945. Di pesawat Royal Air Force Sekutu melakukan pengeboman pada Balai Mataram. Ini ada spesimen mata uang. Ya, kedatangan bangsa asing di bumi Nusantara juga digambarkan. Ini uang yang berlaku pada masa pendudukan Belanda. Kurang jelas ya. Ini koleksi uang. Pada zaman Belanda ini ada uang yang biasa dipergunakan sebagai alat tukar atau alat transaksi. Ini uang pada zaman pendudukan Jepang. Ini adalah uang-uang yang dipergunakan untuk transaksi jual beli. Ini produksi tahun 58, ada tahun 51 di saat Indonesia sudah merdeka. Ini uang yang dipergunakan saat masa kemerdekaan. Ini suasana ruang Birama yang kedua saat Kongres Pemuda di Yogyakarta. Ini di alun-alun utara dan Balai Mataram sekarang Seni Sono. Tampak ada Bung Karno, Bung Hatta sedang menuju mimbar tempat diadakan rapat raksasa pada Kongres Pemuda Indonesia di Yogyakarta tanggal 10 sampai dengan 11 November 1945. Tepat 4 bulan atau 3 bulan lebih setelah kemerdekaan. Ya, ini pemerintah Republik Indonesia hijrah ke Yogyakarta. Ini dijemput di stasiun Tugu persediaan kereta api Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946. Di Presiden Soekarno dan para pembesar tiba di stasiun Tugu Yogyakarta ketika hijrah dari Jakarta. Ini kegiatan pemuda pelajar pada masa revolusi. Di lokasi di lapangan Bumijo depan SMUD 171 Yogyakarta sekarang. Apa SMU 17 ya? Tahun 46 ini. Ini sejarah berdirinya Universitas Gadjah Mada, termasuk universitas yang cukup tua di Jogja. Ini didirikan pada tanggal 19 Desember 49. Ya. Ini peralatan kedokteran yang ada di UGM. Ini Pataka UGM.
Ini diorama tentang PMI yang membantu, ini menggambarkan bantuan PMI pada saat perang kemerdekaan, membantu korban pertempuran. Baik, ini dioramanya banyak. Ini ada Akademi Militer Yogyakarta. Nah, ini dia ya. Ini kursi zaman dulu bentuknya seperti ini. Saya waktu sekolah rakyat juga pernah menduduki ini, bagus seperti ini. Cukup kuat ini. Jadi kursi sekaligus mejanya didesain untuk bisa dipakai menulis dan sebagainya. Itu kemiringannya sangat ergonomis, jadi enak sekali untuk menulis pada saat itu ya. Sekarang sudah tidak dipakai lagi. Nah, ini ruang diorama 3. Ya, gelap apa isinya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini dia. Ini isinya tentang pasukan divisi Siliwangi hijrah ke Yogyakarta. Ini ada sambutan di, kalau kelihatan di stasiun ini. Ya. Jadi ada informasi pembukaan Pekan Olahraga Nasional yang pertama. Jogja juga ini. Ini bantuan obat-obatan dari pemerintah Mesir tiba di lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta. Ya. Oke. Ini adalah suasana yang lain. Ini peralatan makan Bapak Sumarjono di stasiun radio Auri PC2. Ya. Peralatan minum di markas radio Auri. Ya. Baik. Ini sepeda mungkin mereknya Rally ini ya. Ya, ini sepeda ontel zaman dulu dengan persneling. Kita sudah ada di luar. Ya. Sobat lansia, sekarang kita berada di ruang pameran diorama yang keempat. Tadi sudah 1, 2, 3 dan sekarang yang keempat. Ya, ini isinya adalah peristiwa sejarah dari pemilihan umum pertama di Jogja, Konferensi Rencana Kolombo. Ini ada informasinya. Seminar Nasional Pancasila pertama di Jogja, pencanangan Trikora tahun 1961, peristiwa G30 PKI di DIY, pembahasan PKI di Alun-Alun Utara Yogyakarta setelah amat Presiden Soeharto tentang P4 di UGM. Ya. Kebetulan hari ini tanggal 30 September kita sedang
memprihatinkan terjadinya pembunuhan terhadap jenderal-jenderal TNI Angkatan Darat termasuk yang ada di Yogyakarta. Ini pemilu pertama ya, tahun 1951. Ini suasananya. Konferensi Rencana Kolombo ke-11 tahun 1959 di Gedung Unit 5 Universitas Gadjah Mada, tanggal 26 Oktober sampai dengan 14 November 59. Di sini Presiden Soekarno membuka secara resmi konferensi tingkat menteri pada tanggal 11 November 1959 dalam rangkaian Konferensi Rencana Kolombo ke-11. Ini adalah seminar nasional Pancasila yang pertama tahun 1959 di Sasana Inggil Dwi Abad, Yogyakarta, Februari tanggal 16 sampai 29 1959. Ini waktu itu Profesor Muhammad Yamin yang menjadi penanggung jawab kegiatan itu. Ini pencanangan Tri Komando Rakyat atau Trikora di alun-alun utara Jogja tanggal 19 Desember 1961. Tampak Presiden Soekarno sedang berpidato di depan massa rakyat yang menghadiri kegiatan itu di alun-alun utara. Ini peristiwa G13 PKI Yogyakarta, lokasinya di Kompleks Batalion 1 Kendungan, Yogyakarta, tanggal 21 Oktober 65. Penggalian makam untuk menemukan jenazah Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono pada tanggal 21 Oktober 65 di Kompleks Batalion 1 Kendungan. Ini seragamnya. Ini adalah rapat kebulatan tekad penumpasan G13 PKI, lokasi alun-alun utara Yogyakarta, waktu tanggal 20 Oktober 1965. Situ Kolonel Widodo sedang menyampaikan amanatnya dalam rapat kebulatan tekad mengutuk PKI di alun-alun utara Yogyakarta. Nah, inilah adalah pahlawan nasional Indonesia yang terbunuh dalam peristiwa G13S PKI. Ini adalah patung dari Brigjen Infanteri Anumerta Katamso Darmo Kusumo, lahir tahun 1923 dan wafat tahun 1965. Di sebelahnya adalah Kolonel Infanteri Anumerta Sugiono Mangunwiyoto, lahir tahun 1926 dan wafat tahun 1965. Ya. Ini salah satu dokumentasi mengenai Ampera. Ya. Terakhir sudah ini, kita sudah keluar dari diorama yang keempat. Sebenarnya ini adalah pintu
Benteng Friedeburg sebelah timur. Tadi saya masuk dari pintu bagian barat. Jadi kalau dari sini nyambung ini, di situ ada gedung seni Yogyakarta. Ya. Ini adalah pintu masuk bagian timur. Dan sesuai protokol kesehatan, sebelum masuk area benteng harus cuci tangan pakai sabun dulu. Ini adalah ya, ini adalah gerbang masuk. Nah, tadi itu ini tarifnya. Dewasa perorangan 3.000, dewasa rombongan minimal 20 orang, masing-masing 2.000, anak-anak 2.000, anak-anak rombongan 1.000, foreigner atau pengunjung asing 10.000 rupiah. Oke, tadi saya bayar yang 3.000 rupiah. Ya, ini dia Benteng Friedeburg. Ini cuaca sudah agak lebih terang lagi, mudah-mudahan gambarnya lebih baik lagi daripada yang tadi. Ya. Ini dia suasananya. Kita dari timur berjalan menuju ke arah barat. Ini dia suasananya ya. Sebentar kita. Sobat Asia yang saya hormati, demikian tadi perjalanan kita melihat dari dekat Benteng Friedeburg. Kita telah melihat bagaimana suasana di sekitar benteng dan apa saja yang diperlihatkan dalam ruang diorama 1 sampai 4. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Sobat Asia yang saya hormati terhadap informasi yang saya tayangkan melalui video ini. Jangan lupa untuk tetap menonton video-video saya selanjutnya, dan jangan lupa juga subscribe dan informasikan kepada anak cucu dan mantu serta tetangga tentang apa yang sudah Bapak Ibu lansia saksikan dari video saya ini. Sekali lagi ucapan terima kasih, dan dari Yogyakarta saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap mempraktekkan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya, yakni 3M, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, dan menjaga jarak, serta cukup istirahat dan memakan makanan yang bergizi. Terima kasih, sampai jumpa, salam sejahtera dan salam lansia.